sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz Haji Ahmad Tasir, Bang Eman, Bang Haji Gafur, Ustaz Khairullah, Bang Muhtar, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda maupun jamaah Al-Abrar yang berbahagia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di sini dalam rangka halal bihalal, minta halalnya, minta maaf kita antar sesama kita, karena dosa yang bisa diampuni dengan amal perbuatan kita, dengan kafarah sholat kita itu bisa menghapus dosa, puasa kita Ramadan bisa menghapus dosa, sedekah kita bisa menghapus dosa juga. Tapi dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosa yang hubungannya dengan manusia tidak bisa dihapus dengan amal ibadah. Begitu juga nggak bisa dihapus dengan istighfar, tapi harus minta maaf. Minta maaf artinya minta halal. Nah, inilah tradisi halal bihalal yang sering kita dengar. Halal bihalal atau minta halal dengan halalnya lagi, sama-sama kita mulai dari nol. Kata Pertamina dari nol ya Pak, dari nol lagi. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan dari saya selama pertemuan kita, dan mudah-mudahan bekas dari Ramadan, asar dari Ramadan ini Allah berikan kepada kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam kafarah atau dalam amal-amal perbuatan kita yang kita lakukan, tadi saya nyatakan semua amal perbuatan baik itu bisa jadi penghapus dosa. Sedekah kita, bakti kita sama orang tua ini bisa jadi penghapus dosa kita. Makanya yang kira-kira rezekinya seret, banyak-banyak amal ibadah dah, pasti itu nanti lancar. Kenapa lancar? Karena dosanya dihapus pelan-pelan dengan amal ibadah. Namun amal ibadah ini hadirin, amal ibadah yang didasari dengan iman. Guru saya bilang, ya Haji Mustafa Bisri, iman itu ibarat SK. SK-nya PNS, ASN fikih sekarang namanya ya. ASN. Iman itu ibarat SK. Kalau udah punya SK, datang ke kantor, di kantor dia tidur, nah di kantor dia nggak ngapa-ngapain, ya tidur, nanti waktunya sholat dia sholat, nggak kerjain apa-apa. Kira-kira bulanannya tetap dapat nggak tuh? Dapat, punya SK. Nah begitu juga orang-orang beriman. Orang-orang beriman tuh seperti itu. Orang-orang beriman, insya Allah kita termasuk di sana, amin. Orang-orang Islam ini sudah punya SK. Andai kita nggak melakukan ibadah, ya andai kita nggak melakukan ibadah, insya Allah tetap surga nanti. Cuma mampir dulu. Cuma mampir dulu. Soalnya SK-nya digade. SK-nya digade. Dia mampir dulu. Kenapa? Ya karena memang bukan orang beriman yang baik kalau tidak amilus sholihah. Bukan orang beriman yang baik kalau tidak melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Ada lagi orang misalnya dia kerja di kantor, mulai dari pagi datang, mulai dari pagi sampai sore orang-orang belum pulang karena dia udah pulang ya. Tapi kalau nggak ada SK-nya ya gajinya gaji honor aja udah, karena nggak punya SK. Nah ini bisa diumpamakan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi di luar iman. Ya, jadi gue lebaran dulu nih, maafin ya.
dia udah kerja keras, dia udah pergi pagi pulang malam, tapi karena nggak ada SK ya udah gajinya ya seadanya aja. Ini yang kadang-kadang bisa kita umpamakan dengan amal-amal baik dari orang-orang yang memang tidak ada imannya. Di dunia iman, di dunia dia melakukan amal baik, tapi nanti akan Allah balas ya di dunia aja udah. Kalau dia baik sama orang, orang akan baik sama dia. Kalau dia banyak memberi atau dermawan, maka dia akan makin tambah. Tapi di dunia aja. Nanti di akhirat enggak. Kenapa? Karena tidak ada keimanan. Nah, ini yang dimaksud dengan iman harus sebagai dasar. Oleh karenanya selalu diiringi itu walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Itu pasti iringannya alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan berbuat baik. Perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka iman atau di dalam keimanan itu pasti akan lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Jadi kafar, jadi penghapus dosa kita. Tapi bukan hanya sampai di situ, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu amilun. Silakan Ustaz Habib. Satu, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim sebagai kafarah. Yang kedua, meskipun itu sudah sebagai tip ek, sudah sebagai penghapus, tidak berarti nanti di akhirat nggak ada nilainya. Tetap jadi ngapus dosa juga, cuma memberatkan timbangan amal juga nanti di sana. Sedikit maaf ini. Menghapus dosa juga, memberatkan timbangan juga. Puasa kita kemarin di bulan Ramadan, kemudian sedekah kita, sedekah wajibah, zakat fitrah misalnya, atau sedekah-sedekah sunnah lainnya, ini punya fungsi dua, menghapuskan dosa kita sekaligus. Yang kedua sekaligus jadi amalan-amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Ini kalau dilakukan dalam rangka iman. Tapi kalau dilakukan tanpa iman seperti tadi, seperti pegawai yang tidak punya SK, dia kerja ya tetap gajinya segitu-gitu aja, honor, nggak dapat tunjangan apa-apa. Tapi kalau dalam rangka iman melakukan amal perbuatan baik, insya Allah itu nanti sampai ke akhirat. Nah, lagi-lagi saya ulangi, yang bisa dihapuskan dengan kafarah atau dengan amal-amal baik yang bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk, itu adalah perbuatan buruk atau dosa-dosa yang hubungannya kita dengan Allah, hakullah. Tapi kalau hakul adami, tetap kita harus memaafkan. Disinilah hadirnya kita atau tradisi orang tua kita dulu minta maaf halal bihalal. Ini menemukan momentumnya di Idul Fitri ini. Kalau di Ramadan udah Allah hapus dosa yang menyangkut dengan hakul adami, hakullah, maka dengan halal bihalal ini bisa menghapus dosa-dosa yang hubungannya dengan hakul adami. Yang terakhir hadirin, selain permohonan maaf dari saya, yang terakhir insya Allah kita mulai taklim tanggal 1 dari pendopo Bang Yungur. Tanggal 1 Mei mulai malam Kamis dari sini. 1 Mei itu Rabu malam Kamis, kemudian nanti dilanjutkan malam Jumat Hifzul, malam Sabtu Al-Abror, dan seterusnya. Nanti malam Minggu Al-Huda, berarti tanggal 4 tuh, malam Senin, minggu pertama pas itu. Masih 1-3 kan Ustaz ya? Masih 1-3. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.